Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Ya, kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Pangabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi. Ya Pak, ini kalau kita lihat nilai tukar rupiah pada perdagangan kemarin berhasil dibuka menguat 0,52% ke level 14.059 per dolar Amerika Serikat begitu di pasar spot Senin kemarin. Untuk perkembangannya untuk hari ini, seperti apa Anda melihat kondisi rupiah terhadap Amerika Serikat terhadap dolar Amerika Serikat? Saya kira lebih safe untuk melihat pergerakan rupiah pada rentang yang lebih luas. Karena faktor ketidakstabilan di level global. Saya melihat pada hari ini rupiah bisa saja berkisar antara 14.150 sampai 14.300. Oke, artinya bisa kembali justru melemah begitu atau justru malah kecenderungannya akan bisa kembali menguat begitu meneruskan penguatannya kemarin, Pak? Saya kira begini. Kalau dilihat dari beberapa fundamental dari cross currency sama rupiah itu sendiri, secara teknis saya kira rupiah itu support levelnya ada di level 13.700 sampai 14.000, dengan resistance levelnya di sekitar 14.700 sampai 15.000. Jadi kalau misalnya rupiah sudah menguat ke arah 14.000, atau 13.900, itu sebetulnya rupiah udah pada valuasi yang mungkin terlampau kuat relatif terhadap cross currency atau US dollar yang memang saat ini kelihatannya US dollar itu kecenderungannya melemah. Oke. Apalagi dengan melihat kondisi Amerika seperti sekarang ini, tapi Dow Jones kembali akhirnya berbalik arah untuk hari ini. Dow Jones dibuka menguat. Sejauh mana rupiah juga masih bisa terpengaruh dan di posisi atau di kekuatannya di 13.000 atau sampai di 14.000? Begini, perkembangan di pasar modal Amerika itu kan cukup aneh karena dan itu banyak dipengaruhi oleh faktor quantitative easing, sehingga terjadi lepas kait yang tajam antara perkembangan ekonomi real dengan perkembangan di pasar modal atau pasar saham. Terjadi divergence. Nah, kalau di rupiah, saya rasa indeks harga saham juga sulit untuk naik karena semua faktor yang mempengaruhi indeks harga saham itu kelihatannya absen. Sehingga saya lihat indeks harga saham itu kan pasti akan kemungkinan besar akan berkisar di level sekarang 4.700 sampai 5.000 karena investor asing masih tetap akan stay away, masuk sedikit-sedikit, dan ini yang juga akan mempengaruhi kepada rupiah, saya kira. Oke, jadi juga melihat seperti apa aktivitas dari para pelaku asing begitu ya. Lalu kalau dilihat dari neraca perdagangan Mei 2020 yang surplus, apa sejauh mana ini juga mempengaruhi posisi nilai tukar rupiah? Begini, neraca perdagangan yang surplus itu kalau saya melihatnya dari sudut ekonomi adalah gambaran dari melemah tajamnya perekonomian kita di bulan Mei. Dan ini karena faktor social distancing, PSBB, kebijakan untuk menutup sementara aktivitas ekonomi. Karena kalau kita lihat memang impor kita banyak didominasi oleh barang modal, barang setengah jadi, sama barang konsumsi. Jadi pada saat impornya turun tajam sekali, jauh lebih cepat daripada penurunan ekspor, itu artinya memang perkembangan ekonomi di dalam negeri itu merosot sangat tajam di bulan Mei. Ya, memang efeknya terhadap rupiah itu adalah kemungkinan pada bulan Juni ini mungkin masih akan berlanjut, di mana permintaan akan dolar itu tidak akan begitu besar. Oke, baik. Kalau untuk emiten yang sudah mulai bagi-bagi dividen saat ini dan juga ada beberapa saham yang nampaknya membagikan dividen yang cukup besar, sejauh mana juga ini mempengaruhi pergerakan rupiah kita? Begini,
Kalau misalnya kita lihat pembagian dividen pembagian dividen kemarin yang cukup menarik ya. Sebetulnya kan sekarang investor asing punya dua opsi. Satu adalah mereka tanam uang itu di dalam instrumen yang high yielding di Indonesia dalam rupiah, misalnya short term bonds, atau mereka convert ke US dollar untuk kemudian atau ke mata uang mereka untuk kemudian mereka repatriasi ke negara mereka masing-masing. Biasanya dalam situasi seperti ini saya pikir kondisinya sih 50-50. Kalau saya berada pada pihak asing ya, mungkin saya tidak akan merepatriasi semua uang saya ke negara saya, karena toh kondisinya di negara saya pun akan kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, sehingga kemungkinan bagi dua saja, ada yang saya repatriasi untuk kebutuhan dalam di negara prinsipalnya, atau kemudian setengahnya lagi saya simpan dalam instrumen obligasi misalnya yang high yielding untuk di Indonesia. Toh rupiah juga akan bervariasi di kisaran yang kurang lebih sama antara 14.000 sampai 15.000 through the rest of 2020. Oke, baik. Kalau untuk cadangan devisa domestik yang naik juga menjadi 130,5 miliar US dollar, ini akan mempengaruhi aliran dana asing yang kembali ke pasar Indonesia atau akan seperti apa pengaruhnya, Pak Adrian? Begini, cadangan devisa ini kan adalah pencatatan, dan ini kan backward looking data, bukan forward looking data. Naiknya cadangan devisa dari 127 ke 130 miliar dolar kemarin itu, kalau saya bisa sederhanakan sebetulnya 1 miliar dolar more or less ya. Itu datangnya dari portfolio inflows di pasar obligasi dan pasar saham. Dan sisanya 2 miliar itu kan adalah dari issuance global bonds dan penarikan pencairan utang luar negeri. Dan itu yang kemudian totalnya kurang lebih 2 miliar. Jadi 3 miliar itu kemudian menambah dari 127 menjadi 130. Jadi memang supply dolar itu pada saat pencatatan kemarin itu ya naik ya. Tapi itu sudah terefleksi, sudah fully price in di market pada minggu-minggu kemarin ini. Oke, setidaknya kita bisa optimis terlebih dahulu karena melihat posisi rupiah terhadap dolar masih cukup kuat begitu, tadi Anda katakan di 13.000 sampai 14.000 begitu ya. Terima kasih banyak Pak Adrian sudah bergabung bersama kami. Adrian Pangabean, Chief Economist Bank CIMB Niaga.